Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penanya yang menanyakan bagaimana seseorang jika diselingkuhi pasangan hidupnya. Jika seorang suami diselingkuhi istrinya. Jika seorang istri diselingkuhi suaminya. Nah, banyakan menyatakan pahalanya yaitu dia bersabar maka dapat pahala dan sebagainya. Sebenarnya menghadapi kasus seperti ini kita harus melihat dengan lebih luas. Misalnya begini, ada asap, ada api. Ada asap tanda ada api. Kalau kita belajar tentang semiotik, ada perselingkuhan itu ada sebabnya apa tidak? Karena perselingkuhan itu ada macam-macam. Kalau kita tidak biasa menghadapi masalah kayak gini, maka kita menghakimi yang salah yang selingkuh, yang diselingkuhi dapat pahala. Soalnya begini, andai kata seorang istri enggan melayani suaminya, jadi diajak hubungan intim tidak mau, padahal si suami sudah nafkahi, kemudian si laki-laki selingkuh. It's right, selingkuh dosa. Betul, selingkuh itu dosa. Tapi istri enggan enggan melayani suami kan juga dosa. Maka kemudian mafhumnya, jika istri enggan melayani suami tanpa sebab ya, tanpa sebab dia sedang puasa Ramadan, tanpa sebab dia sedang haid, tanpa sebab dia sedang nifas atau udzur-udzur syar'i yang lain, kemudian suami selingkuh, maka suami itu dosa, tapi istri juga dosa. Dosanya istri, dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. Sebaliknya kemudian pertanyaannya, kalau dikatakan dapat pahala sabar, apakah seorang istri yang diselingkuhi suaminya, apakah dia bersabar? Itu tentu pertanyaan lagi. Marah, nggak sabar namanya. Marah, berarti nggak sabar. Kemudian yang kedua, kita balik. Kadangkala istri yang selingkuh, ya reunian, ketemu mantan, lebih oke, lebih tajir dan sebagainya, maka istri selingkuh. Nah, ketika istri selingkuh, pertanyaannya apa sebabnya? Kalau istri selingkuh itu si suami tidak ngasih nafkah batin, sedangkan dia mampu, jadi istri dibiarkan kayak barang, tidak disayang. Nah, maka selingkuh, ada mantan yang perhatian, maka istri dosa jelas. Namanya zina, orang sudah nikah itu kan hukumnya rajam. Tapi suami juga dosa. Kenapa tidak memberi nafkah batin pada istri? Jadi double kuadrat gitu loh. Dua-duanya itu dosa. Yang selingkuh ya dosa, pasangan hidup yang diselingkuhi juga dosa. Tidak ada yang dapat pahala itu. Apalagi selingkuh dibalas selingkuh, jelas itu tafak alaihi itu dosanya. Nah kalau seorang istri udah setia, udah baik hati, udah melayani suami, kok tinggal selingkuh, ya bolehlah dikatakan suaminya dosa, istri dapat pahala. Atau sebaliknya, suami udah tanggung jawab, udah ngasih nafkah lahir, nafkah batin, istri selingkuh, itu boleh dikatakan suami dapat pahala. Tapi ya mari kita selusuri, sehingga apa? Dalam menjawab sebuah pertanyaan itu kita ada wawasan. Pelajari dulu apa sebabnya. Karena apa? Kita itu ketika ada orang mengadu pada kita, maka kesannya adalah
yang ngadu benar, yang diadukan salah. Padahal kita perlu meruntut lebih jauh. Kenapa saya mengatakan begini? Karena saya ini orang yang sering dapat curhatan. Ketika saya dengarkan yang curhat itu gini, kayaknya dia benar, mi'ah fil mi'ah, benar 100%. Tapi setelah ditelusuri, larah-larai, asal usulnya, ternyata memang dua-duanya udah punya poin-poin salah terlebih dahulu. Nah, mungkin demikian. Mungkin zaman itu tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan keinginan, tidak apa-apa. Tapi begitulah sahabat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.